Yang pertama adalah pencari ilmu sang adik. Yang kedua, berbahagialah Bapak dan Ibu sekalian akan kemuliaan mencari nafkah yang entah hasilnya seberapapun didapat untuk bisa menopang pembiayaan anak-anak. Itu mendapatkan kemuliaan yang luar biasa seperti itu. Ala kulli hal, mudah-mudahan unsur-unsur yang menjadikan berhasilnya sebuah lembaga pendidikan, yaitu para asatidz dan ustadzat, para thalibat, kemudian para wali, bapak dan ibu sekalian, dan juga tokoh masyarakat bisa bersinergi yang akhirnya bisa melahirkan generasi-generasi unggulan yang punya tanggung jawab untuk iqamatuddin di waktu yang akan datang. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan tema kajian untuk khutbah wada pada kesempatan pagi hari ini adalah bersama Al-Quran, bahagia bersama Al-Quran untuk mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian, apa jaminan kita berta'amul dengan Al-Quran itu bahagia? Padahal nyatanya barangkali secara keadaan ekonomi kita juga pancet-pancet aja. Pancet itu apa Pak? Pancet ya gini-gini aja ya. Secara penghasilan juga gini-gini aja. Rumah mungkin juga belum bisa memiliki secara pribadi, masih menjadi kontraktor terus di sana sini, setiap tahun pindah, setiap 2 tahun harus pindah dan sebagainya. Tetapi apa tuh sebenarnya jaminan kita yang berta'amul, putri-putri bapak dan ibu sekalian yang menghafal Al-Quran, Anda yang mencari nafkah untuk bisa memberikan pembiayaan kepada anak-anak itu ikut menjadi bagian orang yang berta'amul, berinteraksi dengan Al-Quran sehingga dijamin kebahagiaan. Karena Allah sendiri yang mendeklarasikan, bukan saya yang bikin materi. Allah sendiri yang mendeklarasikan Bapak Ibu di dalam ayat yang saya nukil di muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Talibat hafal surat Toha 2 ayat aja tadi yang Ustadz baca tadi. Hafal ya. Coba para talibat semuanya membaca bersama-sama 2 ayat saja, biar Abi Umi bisa ikut mendengar, sama-sama mendapatkan pahala. 2 ayat saja, ayat 1 dan ayat 2 surat Toha. Bisa ya? Mau ya? Oh ya, 1, 2, 3. Ya, saya yakin anak-anak tidak hanya hafal 2 ayat Pak ya, tetapi kesemuanya ayat di surat Toha itu sudah hafal. Allah deklarasikan Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Muhammad. Ayat ini khitab khususnya memang kepada Nabi kita Muhammad SAW, tetapi al-ummatu syarikatun lah, umat itu ikut berserikat mendapatkan kemuliaan bersama nabinya. Artinya kalau Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi tidak untuk membuat kamu celaka. Aku turunkan Al-Quran ini tidak untuk membuat kamu sengsara, kamu celaka wahai Muhammad. Maka kita pun juga sama. Al-Quran ini diturunkan Allah untuk umatnya supaya mereka tidak celaka, supaya mereka tidak sengsara, alias bahagia. Alias bahagia. Tetapi kebahagiaan yang bagaimana Ustadz yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan kebahagiaan yang sifatnya lahiriah. Ada orang makan di rumah-rumah makan yang mewah, yang bagus, senang ada. Tetapi ada juga orang yang makan sekedar berada di dalam
tempat duduk kendaraan yang ia gunakan untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah, yaitu becaknya. Menikmati makanan yang dibawakan oleh sang istri tercinta, nasi putih, sambal, dan lauknya sekedar tempe pun mereknya silet. Tempe silet alias tempe yang sangat tipis, atau satu potong ikan asin, itu bisa merasakan lahapnya yang luar biasa. Seorang yang membuka nasi bungkus di trotoar-trotoar jalan, di bawah-bawah jembatan, dia makan bersama kedua anaknya, itu bisa merasakan nikmat, bahagia, dan sebagainya. Artinya apa? Bahagia itu ukurannya bukan zahiriyah, tetapi bahagia itu ukurannya adalah batinnya. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketenangan, kebahagiaan itu ada di dalam hati orang-orang yang beriman. Makanya kita mengukur yang namanya kebahagiaan itu ya menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut ukuran daripada manusia. Kebahagiaan itu menurut daripada firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala, bukan omongan daripada manusia. Bukan bahagia itu adalah ketika memiliki penghasilan miliaran, bukan ketika memiliki rumah yang sangat megah, kendaraan yang mewah banyak dan lain sebagainya, memiliki perusahaan-perusahaan, cabang-cabang perusahaan yang banyak. Ukurannya adalah bukan itu, tetapi apa yang ada di dalam hati. Allah sendiri nyatakan, fa'ammal ladzina syaqu fafinnar wa ammal ladzina su'idu fafil jannah. Orang yang celaka, sebenar-benarnya celaka, itu adalah orang yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bahagia, sebenar-benarnya bahagia, adalah orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ukuran bahagia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita nanti sudah menginjakkan kaki kita di jannah Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullahal jannah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semuanya dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, para tholibat juga demikian. Keadaan-keadaan duniawi sesusah apapun, selama kita berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, jelas berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan sifat ataupun ciri-ciri ahli surga, maka nikmati itu adalah kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala tunda sementara waktu, yang hakikatnya nanti akan Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat. Dan yakinilah kesusahan-kesusahan hidup yang kita jalani di dunia ini itu adalah sementara kesusahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kemudahan demi kemudahan yang banyak. Para wali tentunya akan mencari nafkah lebih giat lagi, karena anak-anak tidak hanya berhenti di sini belajarnya. Di sini hanya baru setingkat sanawiyah atau wusta atau SMP, masih ke jenjang berikutnya. Maka masih ada usaha-usaha, mujahadah yang harus lebih ditingkatkan lagi. Demikian juga anak-anak sekalian, tentunya tidak hanya berhenti di sini belajarnya, masih akan melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, di aliyahnya, di uliahnya, kemudian nanti barangkali di perguruan tingginya atau di ma'had aliyahnya, kemudian nanti di jenjang-jenjang berikutnya. Jika masih memiliki kesemangatan di dalam belajar, maka saat nanti menjalani masa-masa itu kok ada halangannya, rintangannya, kesusahannya, mari kita siapkan badan kita untuk melewatinya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan kemudahan-kemudahan yang banyak. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya
orang yang berta'amul dengan Al-Quran itu bahagia karena diberi apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Ia bahagia karena Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat pertolongan nanti di hari kiamat. Hadisnya anak-anak sudah banyak yang hafal, kita orang tua juga sudah banyak atau sering mendengar Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah kalian Al-Qur'anul Karim karena sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti akan datang pada hari kiamat syafi'. Artinya apa? Pemberi syafaat. Jadi Al-Qur'an itu nanti yang akan tergopoh-gopoh, yang merengek-rengek, meronta-ronta meminta kepada Allah, ahlinya, sahibnya, pembacanya dulu ketika dunia untuk diberikan syafaat darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita nanti yang merengek-rengek, ya Allah aku dulu baca Quran, syafaatnya mana ya Allah? Aku dulu sehari 1 juz, aku dulu sehari 2 juz, mana syafaatnya? Enggak, tetapi yang merengek-rengek adalah Al-Qur'anul Karim untuk ya Allah, dulu fulan ini terjaga dari tidur di malam hari, sedikit istirahat di siang hari karena membaca aku, karena menghafal aku. Maka Al-Quran yang merengek-rengek, meronta-ronta meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kejadian di yaumil qiyamah, peristiwa pemberian syafaat itu bukan peristiwa yang ringan, yang mudah Bapak dan Ibu sekalian. Ibarat orang itu tenggelam terkena arus sungai yang sangat deras. Pondok pesantren kami itu berada tepat di pinggir sungai terusan Bengawan Solo itu. Dari Waduk Gajah Mungkur sampai ke Bengawan Solo itu sudah memakan tiga korban santri meninggal dunia karena terseret arus. Warga sekitar sudah sedemikian banyak. Ibarat orang terkena terseret arus sungai yang sangat deras, tangannya meraba-raba ke sana kemari untuk berharap bisa meraih ranting, untuk bisa berharap meraih seutas tali, untuk bisa berharap merangkul kayu yang ikut hanyut karena derasnya aliran sungai tadi, tidak kunjung dapat. Tiba-tiba ketika asanya telah putus, harapannya telah hilang, jasadnya sedikit demi sedikit tenggelam ke dasar air, tiba-tiba ia temukan akar, tiba-tiba ia temukan ranting daun yang menempel tangannya, kemudian ia genggam erat-erat sehingga ia berhasil menahan derasnya aliran sungai. Sedemikianlah gambarannya ketika barangkali sholat yang kita kerjakan itu tidak sedemikian khusyuk. Ada orang baru memulai takbiratul ihram, pikirannya sudah kemana-mana. Allahu Akbar. Aduh, ini ada nikahan 2 tempat lagi, turun untuk ruku. Aduh, yang sana ada kelahiran. Kita sebagai anggota masyarakat juga harus ikut menjenguk dan sebagainya, melayang kemana-mana. Sehingga dikatakan dalam hadis, ada orang yang melaksanakan sholat tidak mendapatkan kecuali hanya setengahnya, hanya 1/4-nya, 1/sekian berapa kualitasnya. Ada yang saking parah sekali. Ada hadis Nabi, ada orang yang 60 tahun sholat tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali siam kita yang kita laksanakan itu masih mungkin diikuti dengan keluh kesah. Faridah siam datang ketika musim panas seperti ini, pohon-pohon berbuah keluar semuanya, ujiannya semakin berat, masih diiringi keluh kesah dan sebagainya, masih harus bekerja mencari nafkah dan sebagainya. Puasa kita pahalanya baru hanya mendapat seperberapa. Tapi ternyata ketika tidak ada harapan, berharap kepada amalan-amalan pribadi yang kita kerjakan, ternyata Al-Quran datang merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan syafaat untuk kita semuanya, untuk kita pembacanya, untuk kita yang memberikan pembiayaan kepada anak-anak yang belajar menghafal Al-Qur'anul Karim.
Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, kita bersiap diri untuk menjadi orang yang nanti diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran Al-Qur'anul Karim ini. Yang kedua, bahagia dengan Al-Qur'an itu lantaran apa? Lantaran Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tempat yang mulia bagi kita-kita semuanya yang berta'amul dengan Al-Qur'an, membacanya, memahami maknanya, mentadaburi ayat-ayatnya, kemudian mengamalkannya, apalagi menghafalnya. Maka anak-anakku sekalian, para wisudawati, hafidhat, thalibat, siap-siap kalian. Kalian berkumpul dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, siap-siap kalian akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala di suatu saat nanti, ketika aktivitas ini kalian jalani dengan ikhlas. Anak-anak siap dimuliakan Allah, siap dimuliakan Allah, menjadi istri mudirul ma'had tahfidzul Quran. Siap? Istrinya mudir loh, tetapi mudir ma'had rintisan yang ada di pelosok Papua sana. Siap kira-kira? Istri mudir ma'had rintisan awalan di tengah-tengah perkampungan yang dikelilingi hutan belantara. Siap? Siap enggak? Lah, ini terus terang gede-gede gitu, Pak. Waduh. Berarti mondoknya kurang lama. Nanti lanjut lagi ke jenjang ulianya. Kurang puas nanti ke mahat alinya. Supaya nanti betul-betul siap menjadi para pendamping mukimudin, entah mengelola lembaga pendidikan atau berdakwah di masyarakat. Ala kulli hal, siap-siap saja kalian yang memuliakan Al-Qur'an nanti akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalian meninggikan kedudukan kalamullah Al-Qur'an, siap-siap saja nanti Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kalian. Karena Nabi bersabda, "Innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bi akhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat lantaran Al-Qur'an ini suatu kaum, suatu generasi, pribadi, keluarga, akan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kemuliaannya, dan lantaran Al-Qur'an ini Allah juga akan menghinakan kalau orang itu menghinakan Al-Qur'an Karim. Ustaz Ade Hidayat, UAH atau yang dikenal dengan UAH, Ustaz Ade Hidayat. Saya itu juga sama, julukannya UAH, Ustaz Abdul Halim. Sana Ustaz Ade Hidayat, tapi ini yang gadungan, kalau sana yang beneran. Ustaz Ade Hidayat, bagaimana beliau memuliakan Al-Quran sehingga kedudukan dunianya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berani menasihati calon presiden tatap muka langsung, menyentuh dadanya, enggak sembarang orang ya. Kira-kira Abdul Halim kalau ingin menasihati calon presiden terus kira-kira diterima enggak ya? Ya siapa lo gitu. Siapa lo? Enggak dikenal. Tetapi proyek membumikan Al-Quran di Nusantara yang bawa oleh Ustaz Ade dan luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memuliakannya. Intinya siapapun yang memuliakan proyek Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya insyaallah. Dan yang ketiga, yang terakhir, dengan apa Allah Subhanahu wa taala membahagiakan daripada orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan sakinah, dengan memberikan ketenangan di dalam kehidupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya mengkaji syarah hadis ini. Penyebutan rumah di antara rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, itu adalah bukan khususiyah atau kewajiban untuk menempati tempat khusus di dalam pengajaran Al-Quran. Tidak, tetapi itu hanya sekedar tempat yang paling mulia
diajarkan di sana ilmu-ilmu mulia kalamullah, yaitu di masjid. Tetapi pengajaran Al-Quran di rumah-rumah, pengajaran Al-Quran di surau-surau, pengajaran Al-Quran di balai-balai, di gubuk-gubuk, bahkan di tengah mungkin hutan belantara, itu juga tetap mendapatkan kemuliaan daripada hadis ini. Selama dia berkumpul, aktivitasnya membaca kitabullah, kemudian saling ajar mengajarkan di antara mereka, nazalat alaikum sakinah, diberikan ketenangan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilindungi oleh para malaikat hidupnya. Allah berikan rahmat, Allah berikan kasih sayangnya. Ar-rahmatu ai didul adab. Rahmat itu artinya adalah lawan daripada adab. Orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya orang itu dihindarkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa takarramullahu fiman indah, Allah Subhanahu wa taala bangga-banggakan dirinya di hadapan para makhluknya, yaitu malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, melainkan dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hambanya yang di dunia berta'amul dengan Al-Qur'anul Karim. Maka anak-anakku sekalian, khususnya nikmati ketenangan hidup dengan kalian berta'amul dengan Al-Quran. Jangan pernah lepaskan Al-Quran itu dari aktivitas hidup kalian. Boleh punya cita-cita untuk menggeluti bidang ilmu kauni, ilmu duniawi. Jadi dokter silahkan, jadi dosen silahkan, jadi penggelut ilmu-ilmu kauni duniawi apapun. Tapi kita semuanya berharap, Ustadz berharap kalian tidak pernah berpisah dengan Al-Quranul Karim, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memisahkan antara jasad dengan roh kita semuanya. Mudah-mudahan momentum haflatul takharruj ini dibarokai Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang diwisuda pada hari ini, pada pagi hari ini, betul-betul bisa menunaikan amanahnya, baik amanah yang disampaikan oleh Mudirul Ma'had pesantren berupa ikrar barangkali tadi yang sudah diucapkan, ataupun amanah-amanah daripada orang tua, dan tentunya amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, talibat semuanya. Terakhir saya berpesan sebagaimana pesan seorang alim bernama Yahya bin Katsir untuk talibat semuanya. Talibat hafizat, saya berpesan sebagaimana pesan Yahya bin Katsir. Apa pesannya? Lantana lal ilma birohatil jasad. Lantana lal ilma birohatil jasad. Engkau tidak akan bisa mengecap kemuliaan ilmu sebenar-benarnya dengan mengistirahatkan badan. Engkau tidak akan bisa mengecap kemuliaan ilmu sebenar-benarnya dengan mengistirahatkan badan. Banyak istirahatnya daripada banyak belajarnya. Karena ciri daripada orang alim, ciri pada orang-orang yang berhasil dalam aktivitas ilmunya, itu adalah mereka yang tidak pernah berleha-leha dalam kehidupannya. Ada di antara mereka yang rela untuk tidak tidur di malam hari, sebagaimana Imam Abu Hanifah. 40 tahun beliau melaksanakan sholat subuh dengan wudhunya sholat isya. Imam Abu Hanifah selama 40 tahun melaksanakan sholat subuh dengan wudhunya sholat isya. Maknanya apa? Dari semenjak ba'da isya sampai menjelang subuh, Imam Abu Hanifah senantiasa terjaga. Terjaganya bukan nonton bola, terjaganya tapi membaca Al-Quran, menulis ilmu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, inni jazi'tul laila thalath. Abu Hurairah yang dikatakan sebagai minas sab'ah al-mukathirina fi riwayatil hadis, 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jumlah sahabat itu
ada 124.000 kata Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Jumlahnya ada 124.000 Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang mendedikasikan diri untuk mengumpulkan hadis hanya 7 orang. 7 itu satunya wanita, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan yang lainnya yang keenam adalah laki-laki yang paling banyak sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Padahal beliau ini termasuk sahabat yang akhir-akhir masuk Islam. Masuk Islamnya adalah ketika Fathu Mekah, bukan termasuk as-sabiqunal awalun, tetapi dia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Kenapa? Karena beliau jarang beristirahat untuk mendedikasikan diri mengumpulkan ilmu. Maka beliau mengatakan ini jazatusul lailat tsalas. Aku bagi malamku menjadi 3. Sepertiganya aku gunakan untuk sholat. Sepertiganya aku gunakan untuk membaca Al-Quran. Dan sepertiganya aku gunakan untuk mencatat hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka mereka itulah orang yang sedikit beristirahat akan mendapatkan keberhasilan dalam perjalanan talabul ilminya. Untuk itu saya tutup tausiah saya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan barokah untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa humumina. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa humumina. Allahumma arzuqna auladan salihin wa salihat. Allahumma arzuqna auladan salihin wa salihat. Rabbana hab lana minas salihin wa salihat. Rabbana hab lana minas salihin wa salihat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Wal afu minkum. Akhiru da'wati walhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.